Jiang Weiwei mengerutkan kening, akankah? Tapi, saya merasa sangat oke. Menurut perasaan saya, pertahanan saya harus lebih kuat. Bagaimana bisa dilemahkan? Tang Wulin mengangkat bahu, saya tidak tahu tentang itu. Tapi ini masalah besar. Tidak masalah di Battle.net. Jika Anda memiliki masalah dengan makhluk jurang, itu merepotkan. Ini masalah hidup dan mati. Mengapa kita tidak masuk lagi dan Anda bisa merasakan perubahan dalam pertahanan Anda? Jiang Weiwei segera mengangguk dan berkata dengan gugup, oke, ayo coba lagi. Kali ini kamu pelan-pelan, jangan buru-buru menyerangku. Keduanya memasuki panggung lagi. Ketika Jiang Weiwei menghancurkan dadanya dengan keras dengan bakhan palu raksasanya, merasakan pertahanannya sendiri dan pertahanan baju perang, ketegangan di matanya tiba-tiba menghilang. Tidak. Pertahanan saya normal. Lihat, palu barusan setidaknya puluhan ribu kati, dan tidak ada masalah sama sekali. Haha, izinkan saya mengatakan, saya baik-baik saja. Ayo lagi, saya tidak percaya. Semenit kemudian. Tang. Wu. Lin. Jiang Weiwei melihat ke arah Tang Wulin yang keluar dari belakangnya dengan marah, tidak, pistolmu ada hantu. Kekuatanmu tidak benar. Kali ini paluku menghantammu. Tombak naga emas itu berada di atas, dan terbang dalam satu klik, dan meninggalkan bekas yang begitu dalam di paluku. Pertahananku tidak berguna melawan tombak naga emasmu, seperti memotong mentega dengan pisau panas. Apa yang terjadi? Tang Wulin berkedip dan baru saja akan berbicara, Jiang Weiwei melanjutkan, jangan bilang kalau kamu tidak tahu. Aku tidak percaya kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Air yang buruk. Anda harus tahu apa yang terjadi sejak awal. Ini bukan masalah Battle.net, bukan? Ini bagaimana kemampuan Anda berkembang. Meskipun Jiang Weiwei sedikit lebih terus terang, dia sama sekali tidak bodoh untuk bisa sampai ke titik ini. Setelah beberapa kali mencoba, terutama setelah dengan sengaja mengamati, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Tang Wulin. Orang ini tahu apa yang terjadi sejak awal, tapi menipu dirinya sendiri untuk membidiknya lagi dan lagi. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat terkejut dengan kekuatan pertahanannya sendiri. Level ini jelas merupakan puncak dari puncak jiwa kaisar. Namun kekuatan serangan Tang Wulin ini justru bisa membuat pertahanannya benar-benar tidak valid. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Soul Saint dan kontra biasa. Terutama untuk lonjakan awal, bahkan jika dia diremehkan, dia harus memiliki kekuatan serangan yang cukup untuk menjadi menakutkan. Ini sama sekali tidak bisa dipahami oleh Jiang Weiwei, tetapi fakta ada di hadapannya. Tang Wulin berkata tanpa daya, tidak. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya memiliki terobosan, tetapi saya tidak mengerti mengapa itu jauh lebih buruk sekaligus. Anda seharusnya lebih lemah, bukan? Jika Anda tidak datang ke set ini, pusaran kekuatan jiwa saya telah terbentuk, dan itu akan menjadi inti jiwa di masa depan. Bagaimana itu bisa dilemahkan? Kata Jiang Weiwei dengan marah. Tang Wulin tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata dengan penuh kemenangan, itu karena saya telah menjadi lebih kuat. Kamu tidak perlu terlalu keras kepala. Jika kamu takut, kamu takut. Tidak ada yang perlu diakui. Tidak apa-apa, saya tidak akan mendiskriminasi kamu. Kami masih berteman. Siapa yang takut? Saya tidak takut. Hanya tidak akrab dengan kemampuan Anda yang berubah. Kata Jiang Weiwei dengan marah. Potong, kamu tidak berani bertarung denganku, apa kamu takut? Kamu telah bertarung beberapa kali, jadi kamu beradaptasi sekarang. Kamu berani datang lagi? Tang Wulin tampak bangga. Aku masih tidak percaya padaku. Kamu bayar. Oke. Tang Wulin setuju tanpa ragu, dan keduanya memasuki tahap kompetisi lagi. 2 menit kemudian. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Jiang Weiwei keluar dengan tubuhnya gemetar, dan ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Tang Wulin muncul setelah itu dan berkata dengan penuh kemenangan, baru saja bilang kamu tidak bisa melakukannya. Ini celahnya. Saat dia berkata, dia juga membandingkan otot lengannya dengan Jiang Weiwei. Tidak mungkin. Aku tidak percaya lagi, datang lagi. 2 menit kemudian. Datang lagi. 2 menit kemudian. Tidak ada lagi perkelahian. Jiang Weiwei memandang Tang Wulin dengan frustrasi. Jika dikatakan sekali adalah kesalahan dan 2 kali adalah kecerobohan, maka 3 atau 5 kali? Atau kesalahan? Orang ini hanyalah monster, entah itu kekuatan, serangan, kecepatan, pertahanan, segala aspek jauh di atas IQ-nya sendiri. Tombak naga emasnya seharusnya tidak menjadi senjata yang berat tidak peduli bagaimana Anda melihatnya,
Tetapi bahkan jika itu berhadapan langsung dengan palu godamnya, itu masih bisa meledakkan dirinya sendiri. Maka pembelaannya yang sombong tidak akan bisa membuatnya kesusahan sama sekali, selama satu kesempatan, tubuhnya akan langsung ditembus. Yang lebih menakutkan adalah niat tombak Tanggulin. Ketika niat tombaknya dilepaskan, Jiang Weiwei segera merasa seolah-olah hatinya dingin, dan seluruh tubuhnya seolah-olah tertusuk. Menghadapi lawan seperti itu, meski dia memiliki semangat juang yang kuat, frustrasinya akan menumpuk. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan dirinya akan terguncang sepenuhnya. Betapa ingin terus bertarung dengan Tanggulin. Apakah tidak apa-apa, Mei? Tanggulin mendatanginya dengan ekspresi prihatin. Pergilah. Jiang Weiwei tersentak beberapa kali, akhirnya pulih dari rasa sakit sebelumnya. Tanggulin menghela nafas, aku tidak tahu ini akan menjadi seperti ini, jadi aku sudah sangat kuat. Mungkin, maafkan aku tahu, celah yang terlalu besar akan membuatmu merasa rendah diri, tetapi aku benar-benar tidak mau. Rendah diri, terus bekerja keras. Siapa yang lebih rendah? Kamu lebih rendah. Sifat keras Jiang Weiwei tidak tahan lagi. Tanggulin mengangkat bahu, kamu tidak berani melanjutkan. Apa itu inferioritas? Siapa bilang aku tidak berani melanjutkan? Mata Jiang Weiwei tiba-tiba melebar, tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba muncul. Menjadi damai, mendengus, dan berkata, hentikan set ini, saya tidak akan dibodohi oleh Anda lagi. Kalian terlalu buruk, dan Anda ingin menggunakan agitasi untuk membangkitkan saya. Saya tidak tertipu. Tanggulin mengangkat bahu, terserah kamu. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri. Kamu tidak membutuhkan armor lain kali. Karena kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Ayo pergi. Keluar. Tunggu. Kamu yang mengatakan? Tidak perlu melawan baju besi? Jiang Weiwei meraih Tanggulin. Iya ah. Tarian Tanglin terlihat sungguh-sungguh, intinya total memberimu kesempatan untuk memulihkan kepercayaan diri. Tapi ayolah, lihat dirimu seperti, kamu tidak harus seberapa putus asa aku juga selamatkan kamu memukulnya, jangan ah. Wulin, kamu adalah orang baik. Ayo, dan dapatkan yang lain. Kali ini, saya akan membayarnya. Memasuki tahap kompetisi lagi, keduanya berdiri berhadapan, dan Tanggulin sudah tersenyum. Jiang Weiwei menatapnya dengan mata panas, berbicara itu penting. Kamu tidak bisa menggunakan armor perang. Tentu saja. Tanggulin mengangguk padanya. 3, 2, 1, mulai. Dengan dimulainya suara elektronik, Jiang Weiwei sekali lagi melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya, meningkatkan kekuatannya ke puncak. Melihatnya, Tanggulin tidak bisa tidak mengaguminya secara rahasia. Jika dia berubah menjadi lawan lain, dia tidak akan pernah membangkitkannya begitu banyak dan terus bertarung. Meskipun dia membutuhkan lawan yang kuat untuk merasakan kekuatannya saat ini. Tapi Jiang Weiwei berbeda, semangat juang orang ini pasti orang terkuat yang pernah dilihat Tanggulin. Dan sarafnya sangat besar, dan kualitas psikologisnya secara umum tidak baik. Sungguh, semakin frustrasi, semakin berani. Tanggulin tidak melepaskan baju besi pertempuran. Tombak naga emas ada di sisinya. 4 cincin lingkaran cahaya emas naik dari bawah kakinya dan mengelilingi tubuhnya. Lingkaran emas pertama menyala, dan itu adalah tubuh naga emas. Sisik emas menutupi seluruh tubuh, meski tidak sekuat peningkatan armor pertempuran, namun pada saat ini, sisik seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih keemasan yang samar. Bab 1007 Kolonel. Ketuk jari-jari kaki Anda dengan lembut di tanah tanpa sayap, tetapi dia langsung menampilkannya naga emas saya sendiri terbang. Sepasang sayap berkedip samar di belakangnya, tetapi dalam beberapa saat, Tanggulin mencapai sisi berlawanan dari Jiang Weiwei, dengan tombak naga emas di tangannya terangkat, langsung menghadap palu ganda Jiang Weiwei. Ada suara tajam, ding, tidak ada baju besi perang, menghadapi Jiang Weiwei, yang sangat ahli dalam kekuatan dengan baju besi perang 2 karakter, situasinya benar-benar berubah. Palu ganda Jiang Weiwei hanya diprovokasi olehnya, tetapi mereka tidak dapat diguncang sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba meraung, naga emas itu mengaum. Kepala naga emas besar keluar, dengan diameter 5 meter, dan itu meraung ke arah Jiang Weiwei dari jarak dekat. Jiang Weiwei hanya merasa bahwa tekanan yang sangat menakutkan datang bersama dengan dampak frontal dari gelombang suara, tubuhnya meledak, otaknya benar-benar kosong, dan darahnya ditekan dengan liar. Tanggulin digantung di udara, dan tombak naga emas di tangannya meledak dengan cahaya pijar yang menyilaukan. Dia langsung membantingnya, dan niat tombak itu terkondensasi menjadi cahaya tombak sepanjang 30 meter, dan dia tiba di depan Jiang Weiwei dalam sekejap.
Jiang Weiwei pantas menjadi huru-hara yang kuat dengan pangkat yang sama. Saat armor diserang, respon stres secara alami terjadi. Munculnya lapisan pelindung juga menstimulasi dia untuk sedikit bangun. Palu ganda bawah sadar kembali untuk melindungi. Dapatkan di depan Anda. Boom. Tombak emas putih menembus Warhammer pertama, dan Warhammer kedua yang menindas menghantam dada Jiang Weiwei secara langsung. Ketika dia memukulnya, matanya menjadi hitam, dan pelindung armornya hampir rusak. Segera setelah itu, tombak Tanggulin menjentikan, dan di tengah raungan naga yang ganas, seekor naga emas naik ke langit, mengejarnya seketika, dan membombardirnya lagi. Jiang Weiwei hanya punya waktu untuk mengaktifkan kemampuan jiwanya sendiri. Lapisan cahaya keemasan gelap mekar, mengguncang naga emas itu dengan keras. Ledakan. Tubuh Jiang Weiwei terangkat dan keterampilan jiwanya hancur. Sosok Tanggulin berkedip, dan dia langsung lepas landas. Tanaman merambat kaisar biru dan perak keemasan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Tombak naga emas menunjuk ke depan, dan tanaman merambat itu semua melepaskan cahaya yang sama. Seolah-olah ratusan tombak naga emas ditusuk pada saat bersamaan, menutupi tubuh Jiang Weiwei. Naga emas menusuk. Jiang Weiwei langsung merasa seolah-olah dia telah mengenai papan paku, dan ketika seluruh tubuhnya langsung kaku, lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, Tanggulin menjentikan tombak naga emasnya, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya berkembang, yang berada di wilayah kekerasan naga emas. Namun, dalam kasus permusuhan, domain tersebut mencakup Jiang Weiwei, yang memiliki efek menekan padanya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba berdiferensiasi menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tampaknya memiliki rumput perak biru yang melekat padanya, dan kemudian ratusan sinar cahaya langsung menyatu, dan cahaya tombak putih dan emas tiba-tiba naik, dan seluruh meja permainan sepertinya ditutupi oleh cahaya itu. Serupa. Dia menusuk keluar dari udara secara diagonal ke bawah. Dalam persepsi Jiang Weiwei, udara di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi niat tombak. Dalam proses pencairan seketika dari ratusan tombak, mereka juga memampatkan udara menjadi hanya beberapa persen dari volume sebelumnya. Dalam remas ini, tubuh meledak dengan suara tulang yang patah. Dan ketika senjata itu menembus tubuhnya, segala sesuatu tentang dirinya sepertinya telah ditembus oleh senjata itu. Bukan hanya tubuh, tapi bahkan jiwa. Paf! Jiang Weiwei dipaku langsung ke tanah, dan cahaya tombak putih tiba-tiba meledak, meledakkan seluruh tubuhnya menjadi bubuk. Ribuan poin. Tanggulin sangat gembira, meskipun dia tidak bisa menyembunyikan begitu banyak lampu tombak, dia dibantu oleh Kaisar Perak Biru. Dia akhirnya bisa menggunakan sebagian dari kekuatan yang ditunjukkan Qianfu. Ini adalah serangan terdekatnya dengan apa yang ditunjukkan Qianfu. Meskipun masih jauh dari apa yang ditunjukkan oleh versi penuh Qianfu, tapi setidaknya, dia menemukan perasaan itu. Berhari-hari berlatih senjata, ditambah dengan pembentukan inti jiwa, akhirnya memberinya lompatan kualitatif. Selain itu, dengan selesainya inti jiwa, pusaran komplementer yin dan yang dihasilkan oleh dua inti memungkinkannya untuk sangat mengurangi konsumsi dirinya sendiri saat menggunakan teknik fusi jiwa darah. Jika dia hanya bisa menggunakan keterampilan fusi jiwa darah 3 kali sebelumnya, setelah inti jiwa selesai, dia sekarang dapat menggunakannya 10 kali, atau bahkan lebih. Ketika Tanggulin datang keluar lapangan kompetisi, yang dia lihat adalah Jiang Weiwei berdiri di sana dengan hampa, seolah-olah dia benar-benar tersesat. Tanggulin terkejut apa yang Qianfu tunjukkan juga berdampak pada kekuatan mental. Bukankah jiwanya Jiang Weiwei akan rusak? Jika itu masalahnya, itu merepotkan. Untungnya, StarBattle.net sangat protektif terhadap pengguna. Setelah beberapa saat, tubuh Jiang Weiwei mulai bergetar sedikit. Saat gemetar menjadi intens, matanya perlahan-lahan kembali berkilau. Dengan kaki yang terhuyung-huyung, Jiang Weiwei duduk di tanah dan terengah-engah dengan mulut besar. Di matanya, sudah ada ekspresi ketakutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia kalah, sama sekali. Sejak awal serangan Tanggulin, dia benar-benar ditekan dari awal hingga akhir. Meskipun Tanggulin tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa darah untuk setiap pukulan, jiwa bela diri dan pembuluh darahnya menyatu menjadi satu di bawah pusaran komplementer yin dan yang, dan keduanya saling melengkapi. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan roh dari Kaisar Jiwa sekarang, kekuatan jiwa tingkat 65 tidak jauh lebih buruk dari Jiang Weiwei. Dan ada tekanan darah di antara mereka. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari teknik Blood Soul Fusion. Oleh karena itu, bahkan dalam perlengkapan perang, Jiang Weiwei juga gagal. Ini pasti sesuatu yang tidak diharapkan Jiang Weiwei sebelumnya, tetapi fakta ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mentolerir ketidakpercayanya.
Boleh, kamu baik-baik saja? Tanya Tang Wulin prihatin. Kali ini saya sangat prihatin. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Jiang Weiwei tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin duduk di sampingnya, tekanan juga motivasi. Pegas itu lembut, tetapi semakin kuat kompresi, semakin besar gaya pantulannya. Kamu sangat berbakat, dan tidak adil bagimu untuk bertarung denganku. Darah kita dekat, dan kamu ditekan oleh darahku. Celahnya sendiri tidak terlalu besar. Kali ini dia dengan tulus membujuknya. Dia juga tahu bagaimana menghentikannya. Kamu pergi. Jiang Weiwei berkata dengan marah, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak akan pernah melawan Anda lagi. Saya harus kembali dan memikirkannya, tetapi saya masih tidak percaya. Itu pasti sesuatu yang tidak aku duga. Saat berbicara, dia bangkit dan keluar. Melihat sosoknya yang pergi, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk-garuk kepalanya, mungkin tidak mudah menemukannya di masa depan. Namun, sepertinya dia seharusnya tidak menjadi lawannya lagi. Setelah beberapa pertandingan dengan Jiang Weiwei, Tang Wulin sepenuhnya menyadari keadaannya saat ini. Setelah inti jiwa selesai, dan dua inti energi membentuk pusaran pelengkap Yin dan Yang, keseluruhan kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan menghadapi Master Armor pertempuran 3 karakter, dia sekarang memiliki kemampuan untuk bertarung. Saya tidak dapat menemukan Mei lagi, sepertinya saya harus mengubah individu. Pertandingannya masih beberapa hari lagi. Setelah memutuskan StarBattle.net, Tang Wulin bermeditasi bersila, mencerna dan menyerap keuntungan dari pertempuran yang sebenarnya. Namun, karena tekanan Jiang Weiwei padanya sangat terbatas, keuntungan sebenarnya tidak terlalu besar, itu hanya dapat dianggap sebagai pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Benar-benar ada perbedaan antara memiliki inti jiwa dan tidak memiliki inti jiwa. Bagaimana mengintegrasikan berbagai kemampuannya dan sepenuhnya menampilkan kekuatan tempurnya sendiri adalah apa yang akan dia lakukan selama periode waktu berikutnya. Level budidaya kekuatan jiwa dinaikkan ke level 65 sekaligus, dan dua inti jiwa besar membentuk pusaran air, yang telah mengubah kualitasnya. Curah hujan dan akumulasi adalah arahnya untuk beberapa waktu di masa depan. Ketika Tang Wulin bangun dari meditasi lagi, hari sudah pagi berikutnya. Cincin komunikasi bimbingan jiwa berasal dari cincin Dewa Darah. Blood One, halo. Kemarilah. Pangkatmu sudah siap. Peringkat? Kolonel? Tang Wulin tiba-tiba merasa panas. Berpikir bahwa Anda bisa menjadi jurusan, ini benar-benar kejutan. Anda tahu, baru beberapa bulan sejak dia datang ke sini. Fakta membuktikan bahwa dia benar, tidak hanya tingkat kultivasinya meningkat secara kualitatif, dia juga memiliki pangkat kolonel, dan dia dapat dianggap sebagai perwira tingkat menengah di militer. Datang ke perkemahan Dewa Darah. Tang Wulin terkejut menemukan bahwa tidak hanya darah satu yang hadir, dari darah 1 hingga darah 9 Dewa darah dari camp Dewa Darah semuanya hadir. Halo, Tuan. Tang Wulin berdiri dan memberi hormat. Sui menatapnya dengan wajah serius, dan berkata, berdasarkan permintaanmu, setelah memverifikasi dan berdiskusi dengan Legiun, diputuskan untuk memberimu pangkat kolonel sebagai hadiah atas akumulasi layanan berjasa dan baptisan kehidupan ini. Anggota non-staf perkemahan Dewa Darah Tang Wulin, maju. Ya. Tang Wulin melangkah ke depan Sui. Suesan berjalan dengan nampan, dan ada 2 tanda pangkat di kain merah nampan. 2 batang 3 bintang, cahaya keemasan berkelap-kelip. Bab 1008 Taruhan. Setiap remaja memiliki hati untuk menjadi tentara, bukan tentara yang tidak ingin menjadi jenderal prajurit yang baik. Di masa kecil, setiap orang memiliki impian tentang seorang jenderal. Tang Wulin tidak terkecuali. Ketika dia melihat 2 batang Samsung tepat di depannya, sentuhan kegembiraan muncul di wajahnya. Sui secara pribadi menggantikannya dengan pangkat militer. 8 dewa darah lainnya tidak bisa menahan senyum tipis. Blood One, karena pangkatmu telah melampaui letnan kolonel, mulai sekarang, kamu akan dipromosikan dari non-anggota staf camp Dewa Darah menjadi anggota cadangan camp Dewa Darah. Targetmu selanjutnya adalah dia. Saat dia berkata, darah sebuah jari menunjuk ke Blood Nine. Selain 9 Dewa Darah, anggota cadangan sudah berada di level tertinggi camp Dewa Darah. Tapi puncaknya adalah untuk dipromosikan ke pangkat kolonel. Untuk melangkah lebih jauh, sangat sederhana untuk mengalahkan Dewa Darah. Maka, dia bisa menggantikannya dan menjadi salah satu Dewa Darah resmi camp Dewa Darah. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin menoleh untuk melihat Sui Jiu, yang juga menatapnya, mengangkat alisnya dan tersenyum di wajahnya. Ini juga menjadi sedikit lebih kaya.
Sue Jiu lahir di Temple of War God dan tidak diragukan lagi adalah seorang yang kuat berjudul Do Ulwo, Master Armor pertempuran 3 karakter. Jarak antara dirinya dan dia masih cukup jauh. Namun, apa yang dipikirkan Tanggulin saat ini adalah bahwa dengan peningkatan tingkat kultivasinya, yang paling dia butuhkan sekarang adalah lawan yang kuat. Hanya dalam menghadapi tekanan lawan yang kuat, tingkat kultivasi seseorang dapat dirangsang lebih cepat dalam pertempuran yang sebenarnya, dan dapat terus mempertahankan kecepatan kemajuan yang tinggi. Saya mengerti, terima kasih Tuan. Blood Nine Sir. Jika Anda bebas kapan saja, saya ingin menantang Anda di Star Wars. Karena hanya di jaringan pertempuran Anda dapat menggunakan kekuatan Anda sepenuhnya, Anda tidak perlu memegang tangan Anda. Kata Tanggulin segera. Sueliu tidak bisa menahan tawa, Wulin, kamu harus lari sebelum belajar berjalan. Ia lahir di sekte Tang seperti Sui, dan ia memiliki kedekatan yang kuat dengan Tanggulin sejak lahir. Ini juga merupakan pengingat. Dia, jangan terlalu tinggi. Tanggulin menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya lagi. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh dari pemimpin Sue Jiu. Itu dapat digunakan sebagai tujuan kerja keras. Sue Jiu tersenyum dan berkata, ya. Aku akan baik-baik saja hari ini. Aku akan mencobanya denganmu nanti. Dia tidak terlalu peduli. Perbedaan mutlak dalam tingkat kultivasi membuatnya sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Tanggulin. Hanya darah yang bergerak sedikit, dia adalah orang yang benar-benar mengalami seluruh proses Tanggulin yang terkondensasi di inti jiwa. Mengondensasi inti jiwa adalah tanda dari jiwa bijak 7 cincin. Meskipun Tanggulin tidak memiliki basis budidaya kekuatan jiwa tingkat bijak jiwa, kekuatan jiwanya jauh lebih terkonsentrasi daripada master jiwa biasa. Selain keberadaan inti jiwa, dia kekuatan tempur sebenarnya tidak kalah dengan Soul Saint. Kemudian pertimbangkan tombak naga emas, dan promosi keahlian suci miliknya sendiri ke dalam perlengkapan perang. Ada juga kekuatan darahnya. Meskipun terlihat seperti Master Armor pertempuran 2 karakter standar, itu benar-benar berbeda dari Master Armor pertempuran 2 karakter pada umumnya. Yah, semua orang akan datang ke starbattle.net untuk melihat pertarunganmu nanti, dan memberi Wulin beberapa petunjuk, kata Sui. Tanggulin berkata, Tuan, tampaknya Anda tidak bisa menonton pertandingan biasa, kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa darah tertawa, dan Suesan berkata dengan lembut, perkemahan dewa darah kita memiliki beberapa keistimewaan. Apa? Permainan bisa ditonton. Jangan khawatir. Apakah ada hal yang begitu bagus? Perkemahan dewa darah benar-benar berbeda. Sui memandang Sue Jiu, Wulin tidak sesederhana yang kamu pikirkan, jangan membalikkan kapalnya. Sue Jiu terkejut dan tertawa, bos, jangan menakuti saya. Jika saya menjadi pemain cadangan, itu akan sangat sedih. Seperti yang dia katakan, dia bersembunyi di belakang Sueba, tampak ketakutan. Itu membuat semua orang tertawa. Sue memelototi Sue Jiu, karena kakak tertua mengatakan bahwa kamu tidak boleh ceroboh, kamu harus menenangkanku. Dia orang tua, masih mengambang. Ekspresi wajah Sue Jiu agak aneh, begitu. Tanggulin melihat ke Blood Nine, dan kemudian ke Blood 2, dan tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampak agak mirip, dan Blood Nine jelas takut pada Blood 2. Itu adalah rasa takut yang tulus. Suesan tertawa dan berkata, mereka adalah ayah dan anak. Satu keluarga dari 2 dewa darah juga merupakan cerita yang bagus di camp dewa darah kita. Tanggulin terkejut. Itu dia. Di antara camp dewa darah, orang-orang di kuil dewa perang adalah yang paling banyak, ada 3, yang pertama adalah darah 2, lalu darah 8 dan darah 9. Tanpa diduga, Sue Jiu ternyata adalah anak dari Sue. Ini memang cerita yang bagus. Dia sendiri adalah judul Do Ulwo, dan dia telah membina putranya ke tingkat judul Do Ulwo. Ini sungguh tidak mudah. Namun, melihat penampilan Sue Nine yang takut akan darah 2, dalam proses peningkatan diri dan kultivasi, saya khawatir itu tidak akan berkurang kesalahannya. Setiap orang memiliki bisnis, jadi masuklah ke cafebattle.net sekarang. Darah itu sampai pada kesimpulan. Tanggulin kembali ke asramanya, merasa sedikit gugup, tetapi lebih bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia harus bertatap muka dengan judul Do Ulwo. Judul Do Ulwo, itu adalah eksistensi paling kuat dan teratas di seluruh dunia Master Roh. Ia hanya berharap jarak antara dirinya dan Blood Nine tidak terlalu besar. Jika tidak, pelatihan tersebut masih kurang penting. Masuk battle.net dengan terampil dan masuk. Xiao Tang muncul di battle.net. Tanggulin duduk, merasakan semua perubahan dalam dirinya, dan menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik. Dia selalu menjadi pemain yang kompetitif.
Semakin kuat lawannya, semakin baik efeknya untuk merangsang potensinya. Oleh karena itu, meskipun dia akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dia menjadi semakin bersemangat saat ini, dan kondisinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika dia tiba di stadion, dia dengan cepat menemukan anggota kamp Dewa Darah. Nama-nama Dewa Darah 9 juga asyik, mereka langsung memanggil Yang Merah ke Yang Merah 9 menggantikan karakter darah dengan karakter merah. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata, tetapi ini bagus, mudah diingat. Hong Jiu berjalan ke arah Xiao Tang dan menepuk pundaknya, kamu harus datang. Selama kamu bisa memaksaku untuk menggunakan baju perang, bagaimana jika kamu menang? Bagus. Tang Wulin tidak ragu-ragu. Mengangguk dan setuju. Hong Jiu tersenyum dan berkata, ku dengar kamu membuat banyak prestasi dalam menempa, kenapa kita tidak membuat taruhan kecil? Yang ini setidaknya berumur 30 tahun, kan? Dia masih terlihat seperti anak kecil. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terdiam. Baik. Berapa? Dia setuju tanpa ragu-ragu, dan menekan dirinya sendiri bukanlah hal yang buruk. Hong Jiu berpikir sejenak, dan berkata, ini 10.000. Membosankan jika kamu tidak memilikinya. Hei, jangan menggertak anak-anak. Hongba datang dari samping dan meraih telinga Hong Jiu. Oh, Xiaoba, tolong berhati-hatilah, aku tidak menggertaknya. Dia sekarang menjadi Master Armor Perang 2 karakter dan memiliki Soul Core. Selama aku memaksakan Battle Armorku, dia tidak akan bisa menang. Ayo main. Itu tidak mudah temukan sesuatu yang menarik. Sui Bai memelototinya dengan kebencian terhadap besi dan baja. Sui Jiu tertawa dan berkata, jika kamu menang, aku akan menghitung kamu setengah. Jika kamu kalah, kamu akan dihitung sebagai milikku. Ini kantor pusat. Sui Ba tertawa, hampir sama. Diam. Jangan biarkan bos mendengarnya. Sudut mulut Tang Wulin berkedut, orang macam apa ini? Namun, dia masih sangat berterima kasih kepada Sui Ba, yang ini telah menyelamatkan hidupnya. Tanpa darah 8, bagaimana dia bisa menahan serangan dari pesawat jurang kaisar? Bersiaplah, ayo mulai. Suara Sui terdengar. Kamp Dewa Darah memiliki tanggung jawab untuk memantau seluruh saluran jurang. Meskipun gelombang jurang baru saja berakhir, tidak akan ada makhluk jurang yang kuat untuk diserang dalam waktu singkat, tetapi tetap harus bertugas. Sui Nine membayar biaya permainan dengan sangat marah, dan 8 Dewa Darah lainnya menghilang dalam kilatan cahaya. Cahaya menyala, Tang Wulin dan Sui Jiu datang ke panggung kompetisi, saling berhadapan jauh. Bab 1009 rilis tak berdaya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memasuki keadaan permainan. Tajam. Sebaliknya, 9 darah di sisi lain masih tersenyum. 3, 2, 1, mulai. Sui Jiu mengaitkan jarinya ke Tang Wulin, dan Tang Wulin dengan cepat melepaskan baju perangnya. Armor pertempuran emas dilepaskan, menutupi seluruh tubuhnya. Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi tubuh setinggi 3 meter, dengan sayap naga emas terbentang di belakangnya, dan momentumnya meningkat dengan liar. Tombak naga emas di tangannya berada secara horizontal di depannya. Salah satu ujung bilah senjata sedang mekar dengan cahaya senjata platinum. Senyum di wajah Sui Jiu tetap tidak berubah, tetapi dia tidak terlalu peduli. Lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya, menutupi seluruh tubuhnya. 3 ungu dan 6 hitam, 9 lingkaran cincin roh bergerak ke atas dan ke bawah di sekitar tubuh, dan tekanan besar dari tingkat judul Do Uluo tiba-tiba mengenai wajahnya. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin lewat di depannya, dan ekspresi Sui Jiu di sisi berlawanan tiba-tiba berubah sedikit, karena dia jelas merasa bahwa momentum yang dia lepaskan sebenarnya rusak oleh tindakan sederhana Tang Wulin. Kemudian dia merasakan panas memancar dari tubuh Tang Wulin. Bukan panas suhu, tapi panas darah. 4 lingkaran-lingkaran emas naik dari kaki Tang Wulin, bergerak naik turun di sekitar tubuhnya, dan napas Tang Wulin sendiri meningkat dengan liar. Terutama kekuatan Qi dan darah Sui Jiu yang menindas bahkan sedikit bergetar. Pantas saja berbeda saat Anda mendapatkan darahnya. Sui Jiu menyipitkan matanya sedikit, dan matanya menjadi lebih waspada. Lawannya berjudul Do Uluo, tentu saja tidak mungkin untuk menyerangnya secara aktif. Tang Wulin melakukan bagiannya, menunjuk ke depan dengan tombak naga emas di tangannya, dan bergegas ke arah Sui Jiu seperti kilat. Sayapnya menyatu sedikit di belakangnya, dan dia tidak menggunakan skillnya begitu dia muncul. Ini berbeda dengan goyangan acak saat menghadapi Jiang Weiwei. Sekarang dia menghadapi salah satu dari 9 Dewa Darah. Tombak naga emas di tangannya diletakkan di sampingnya, tombak itu mengarah ke depan.
Sepasang mata Tanggulin berangsur-angsur berubah menjadi pupil vertikal, dan pusaran pelengkap yin dan yang berputar di bawah aksi inti naga dan inti jiwa, dan dia telah meningkatkan kultivasinya ke puncak. Jarak antara kedua sisi hanya 100 meter, hampir sekejap. Ketika jarak antara sisi yang lain 30 meter, Tanggulin menepuk-nepuk jari kakinya, dan seluruh orang itu melompat seperti kilat. Tombak naga emas menunjuk ke depan, cahaya tombak meningkat tajam, dan naga di belakangnya sayapnya mengepak, dan naga emas itu terbang dan meledak, membuat kecepatannya naik ke tingkat menembus penghalang suara dalam sekejap. Ada ledakan di udara, dan cahaya tombak emas putih telah tiba di depan Suenine. Cepat! Ini hanya bisa dijelaskan sebagai yang cepat. Tidak hanya peningkatan armor pertempuran, tetapi juga peningkatan skill. Mengandalkan fisiknya yang super kuat, kecepatan ledakan Tanggulin sama sekali tidak kalah dengan judul Do Uluo. Sue Jiu tidak peduli karena induksi sebelumnya melihat Tanggulin mendekatinya, semangat bela dirinya juga diaktifkan. Senjata aneh muncul di tangannya, itu juga tombak, tetapi hanya satu ujung yang memiliki ujung tombak. Bilahnya panjangnya sekitar 1 meter, berbentuk ular, dan bercabang di depan, ternyata itu tombak ular. 9 lingkaran cincin roh yang awalnya mengelilinginya langsung menempel pada tombak ular. Ujung depan tombak ular menelan cahaya, seperti ular besar yang memuntahkan surat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Snake Lance Qian Duan mengambilnya di tombak naga emas Tanggulin. Tidak ada cahaya tombak yang dilepaskan, tetapi saat tombak ular itu mengambilnya, ruang udara di sekitarnya tampak terdistorsi, mencoba memantulkan cahaya tombak Tanggulin. Tetapi pada saat ini, kekuatan tombak Tanggulin meledak. Begitu dia menyentuh ruang yang terdistorsi, cahaya tombak-tombak naga emas berfluktuasi untuk sementara waktu, tetapi saat berikutnya, ruang yang bengkok itu langsung ditembus oleh cahaya tombak. Dia tiba di depan Sue Jiu dalam sekejap. Sue Jiu mengangkat alisnya sedikit, dan tubuhnya sedikit bergetar, menghindari bagian depan tombak. Tombak ular di tangannya juga menyentuh tombak naga emas Tanggulin. Ding! Dalam suara yang tajam, tombak ular itu menarik kembali seperti kilat. Tanggulin hanya merasakan kekuatan berputar yang aneh bekerja pada tombak naga emasnya, menyeret tombak naga emasnya untuk meluncur ke samping. Kemudian tombak ular itu muncul kembali seperti kilat, dan kali ini muncul langsung di dada Tanggulin. Sungguh kecepatan serangan yang cepat. Apakah ini kecepatan serangan level judul Do Uluo? Tapi masalahnya adalah, dia tidak sepenuhnya melepaskan tombak naga emasnya untuk pertama kalinya. Ya, Blood Nini juga terkejut kali ini. Dia adalah basis kultivasi tingkat judul Do Uluo, dan kekuatan fisiknya sendiri juga pada tingkat ini. Dalam keadaan normal, jika Anda menghadapi seorang kaisar jiwa, momen kontak barusan sudah cukup untuk membiarkan senjata lawan lepas landas. Namun, ketika tombak ularnya ditancapkan pada tombak naga emas Tanggulin, ia merasa tombak naga emas itu seberat gunung, dan ketajaman tombak itu membuatnya merasakan sengatan tombak ular tersebut. Kemudian, meskipun tombak naga emas diambil sedikit bengkok, itu masih menusuk bahunya dengan paksa. Dengan kata lain, menurut situasi tombaknya lagi, jika dia terus menyerang, tombak ularnya akan menembus dada Tanggulin, tetapi tombak naga emas Tanggulin akan menembus bahunya. Untuk video tentang tombak naga emas, sudah ditonton Blood Nine. Dia memiliki ingatan yang dalam tentang tombak naga emas yang mampu menelan energi. Selain itu, Tanggulin masih memiliki pertahanan baju besi perang 2 kata. Bahkan di level title Do Uluo, tidak sulit untuk menembus pertahanan armor pertempuran 2 karakter, tapi pasti akan ada jeda, dan pada saat itu dia sudah terluka. Apakah ini hemat biaya? Dengan gelar Do Uluo melawan Kaisar Jiwa, jika dia masih terluka oleh lawan, Sue Jiu merasa bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk meletakkan wajahnya. Jadi, dalam sekejap, dia membuat keputusan. Tombak ular membuat busur, melewati dada Tanggulin, dan langsung menuju ke tiak kanannya. Kali ini, serangan yang datang lebih dulu. Jika dia mengenai, serangan tombak naga emas Tanggulin secara alami akan tiba-tiba berakhir. Tetapi saat ini, Tanggulin dengan berani menjawab. Armor pertempuran naga dan bulan langsung berubah menjadi bentuk lensa. Tanpa mengelak, tombak naga emas di tangannya bergetar, dan cahaya tombak putih dan emas meledak dan langsung menembus bahu Sue Jiu. Fluktuasi kekuatan roh tiba-tiba muncul di pundak Sue Jiu, berubah menjadi lingkaran cahaya yang bengkok, secara paksa membiaskan cahaya tombak Tanggulin. Namun meski demikian, pria bersenjata itu masih membuat lubang di bahunya. Untungnya, itu bukan tombak naga emas yang mengenai tubuh dan gagal menyerap vitalitasnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika judul Do Uluo menghadapi seorang kaisar jiwa, dia akan terluka saat bertemu dengannya. Di saat yang sama, tombak ular itu juga menusuk ke tiak Tanggulin. Tanggulin hanya menggerakkan tubuhnya sedikit pada waktunya,
tidak mencoba menghindar, tetapi menggunakan pelindung dadanya untuk menahan pukulan itu. Ding! Tombak ular itu menusuk, dan perisai dari baju besi perang dua karakter langsung hancur, dan baju besi perang itu cekung. Tapi di saat yang sama, cahaya baju besi perang itu menyala dengan cepat. Sui Jiuben berpikir bahwa meskipun Tanggulin telah menyakitinya, pertempuran telah berakhir. Tanpa diduga, tombak ularnya tidak bisa menembus armor perang dua kata miliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah melepaskan kemampuan roh pertamanya, yang memperkuat ketajaman tombak ular. Pada saat ini, tangan kanan Tanggulin tiba-tiba melepaskan tombak naga emas, cakar naga emas di tangan kirinya meraih tombak ular, dan tangan kanannya langsung terayun ke arah Sui Jiu. Cakar kematian naga emas. Cakar naga emas besar lahir, dan kaisar perak biru yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar, menyatu dengan cakar secara ilusi di belakang. Keterampilan fusi darah jiwa. Oleh karena itu, formula ini harus disebut cakar nirvana kaisar biru naga emas secara akurat. Tekanan besar dan aura destruktif, bahkan dengan basis kultivasi Blood Nine, sangat terkejut hampir pada saat yang sama dengan genggaman dan pelepasan ini, dia merasakan munculnya krisis hidup dan mati. Tidak baik. Serangan anak ini sangat kuat. Tombak ular itu berguncang, dan cincin roh ketiga memancarkan banyak cahaya, seolah-olah seekor ular piton raksasa tiba-tiba muncul dari tombak ular itu dan memukul dada Tanggulin dengan keras, menjatuhkannya secara terbalik. Namun meski begitu, cakar nirvana kaisar biru naga emas, yang dapat menutupi lebih dari 20 meter, telah mencapainya. Ini adalah salah satu kemampuan ofensif Tanggulin yang paling kuat. Ini juga menggabungkan tulang jiwa dari cakar tangan kanan beruang cakar yang mengerikan dari emas gelap, garis keturunan Raja Naga Emas, baju perang, gaya 9 naga emas, dan kombinasi dari teknik fusi jiwa darah. Pukulan ini sudah benar-benar merusak di level judul Douluo. Meskipun Sui Jiu mengejutkan Tanggulin, dia menyemburkan darah ke udara. Tapi apa yang harus dia hadapi juga tidak bisa dihindari. Dalam sekejap, Sui Jiu membuat penilaian yang akurat. Dia terkejut menemukan bahwa hasil penilaiannya sendiri tidak dapat dihentikan. Tanpa menggunakan armor pertempuran, dia tidak bisa menghentikan pukulan itu. Tetapi bagaimana ini bisa dimungkinkan? Dia bukan Jiang Wuiwei, dan penilaian serta perubahan fisiknya muncul hampir bersamaan. Armor pertempuran abu-abu segera muncul di tubuhnya, tombak ular di tangannya mundur, dan sayap tiba-tiba terbuka pada saat yang sama, lingkaran cahaya abu-abu juga dilepaskan. Bab 1010 memperjuangkan darah, 9. Cakar naga emas nirvana, yang sudah tiba di depannya, tiba-tiba berhenti, seperti seolah menyelam ke dalam lumpur, kecepatannya berkurang drastis. Tombak ular memanfaatkan momentum, dan cincin roh keenam memancarkan banyak cahaya. Seekor ular raksasa muncul di belakang Sui Nine, dan tombak ular di tangannya langsung mengubah cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, seolah sekelompok ular menari dengan liar. Bertabrakan dengan cakar naga emas. Cakar Jinlong Jijiu hancur, tapi Blood Nine juga jatuh dari langit dan jatuh ke tanah tertekan pada saat ini, meskipun wajahnya tertutup topeng, ekspresinya masih terperanjat. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk situasi pasif seperti itu ketika menghadapi seorang kaisar jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seorang kaisar jiwa dengan basis kultivasi cincin ke-6. Sebelumnya, dia bersumpah untuk mengatakan bahwa bahkan jika dia dipaksa keluar dari perlengkapan perang, dia akan kalah, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan kalah. Namun fakta ada di hadapannya, bahkan dengan bantuan kekuatan armor pertempuran 3 karakter, meskipun dia menyelesaikan serangan lawan, dia juga terpengaruh oleh kekuatan besar lawan dan mendarat. Ini sungguh luar biasa. Seberapa buruk kekuatan yang besar ini untuk dilakukan? Tanggulin juga merasa tidak nyaman, dadanya terasa membosankan, meskipun armor pertempuran memblokir sebagian besar kekuatannya, itu adalah pukulan di level judul Douluo. 2 kekuatan roh berasal dari tombak ular, satu positif dan yang lainnya terbalik, berputar dengan panik ke dalam tubuhnya. Armor pertempuran memblokir 80%, tetapi bahkan 20% sisanya membuat organ dalamnya terbakar. Untungnya, pusaran pelengkap yin dan yang berputar dengan cepat, secara bertahap melarutkan penghancuran kedua energi tersebut. Judul Douluo benar-benar luar biasa. Pada saat ini, 8 dewa darah yang sedang menonton pertempuran di samping panggung kompetisi memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Yang paling mengejutkan adalah darah 8. Tatap muka, hanya tatap muka. Blood Nine benar-benar kalah dalam taruhan. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia menjadi begitu kuat? Dia membawa Tanggulin ke kamp Dewa Darah, meskipun Tanggulin memainkan peran penting dalam pertempuran melawan makhluk jurang. Meski begitu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Darah.
Hanya beberapa hari sekarang, dia benar-benar bertabrakan dengan Sue Jiu secara langsung, dan tidak menderita kerugian besar, dan dia memaksa Sue Jiu untuk menggunakan baju besi pertempuran 3 karakter. Tidak peduli siapa itu, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, tetapi fakta ada di hadapannya. Ada senyuman di wajah berdarah itu, dan tentu saja, pria kecil ini berbeda. Tangkapan barusan pasti tidak sesederhana kemampuan roh biasa. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, menekan lukanya, dan pada saat yang sama matanya menjadi lebih beku. Situasi selanjutnya pasti akan lebih sulit, karena dia akan menghadapi Master Armor pertempuran 3 karakter. Wajah Sue Jiu jelek, memalukan. Selain syok, itu juga sangat mengganggu. Tahukah Anda, begitu darah mencapai tanda darah, 8 orang menyaksikan pertempuran. Terutama ayahnya yang sedang menonton. Sebelum pertempuran, saya bersumpah untuk bertaruh dengan Tanggulin, ingin menghasilkan uang, tetapi siapapun yang memikirkannya, begitu bertemu, taruhannya hilang. Secara logika, dia seharusnya kalah dalam game ini. Tapi bagaimana makhluk kecil ini bisa begitu kuat? Bertentangan dengannya, saat ini, mata Tanggulin berbinar dengan nyala api yang berkobar, penuh semangat juang. Tombak naga emas telah kembali ke tangannya, dan baju besi perang bulan naga yang tenggelam perlahan-lahan kembali normal. Meskipun dia hanya baju besi perang 2 karakter, itu mengandalkan paduan spiritual yang ditempa dari 4 logam untuk menyerang atau bertahan. Kemampuan penyembuhan diri jauh melampaui kemampuan armor perang 2 kata biasa. Tombak naga emas Tanggulin menunjuk ke depan, dan dia melolong panjang ke langit, dan sayapnya terbentang di belakangnya, dengan tembakan keras, orang itu sudah ada di udara. Naga emas terbang. Seluruh tubuhnya membawa nyanyian naga yang ganas di udara, seolah-olah ada naga emas mengelilingi tubuhnya. Dalam naga emas ini, Kaisar Biru dan Perak Emas memadatkannya menjadi suatu entitas. Hampir sekejap belakangan, momentum Tanggulin meningkat ke puncaknya. Sue Jiu mendengus dingin, mengarahkan tombak ular di tangannya dan menunjuk ke arah Tanggulin. Cincin roh keenam di tubuhnya menyala lagi, dan hantu ular piton raksasa muncul kembali, dan cahaya yang menyilaukan meledak dari tombak ular di tangannya. Pada saat yang sama, medan armor pertempuran 3 karakter yang diproyeksikan di bawahnya, yang tampaknya terdiri dari ular sanca raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkan lingkaran cahaya, menutupi area yang sangat luas. Dan pada saat ini, Tanggulin juga berubah, dia merilis banyak keterampilan pada waktu yang hampir bersamaan. Di bawahnya, lingkaran cahaya emas tiba-tiba menyebar, dan itu memang wilayah kekerasan naga emas. Kedua area tersebut bertabrakan secara langsung. Area armor pertempuran Blood Nine hampir seketika dipenuhi oleh emas. Cakupan dan intensitas domain itu sendiri terkait dengan basis budidaya, tetapi ada juga perbedaan antara domain, dan itu adalah kesenjangan level. Tanpa keraguan, domain kemarahan naga emas Tanggulin jauh melampaui Blood Nine, yang merupakan domain lambat yang melekat pada armor pertempuran. Oleh karena itu, ketika mereka bertabrakan satu sama lain dan basis kultivasi 9 darah berada di atas angin, domainnya tidak memanfaatkan. Tubuh Tanggulin sedikit melambat, tetapi demikian pula, Sue Nine juga terpengaruh oleh domain kekerasan naga emas, dan auranya jelas terasa tertekan. Dan pada saat ini, Tanggulin, yang sedang dalam penerbangan cepat, mengeluarkan nyanyian naga yang mengasyikkan. Kepala naga-naga emas yang dibentuk oleh naga emas Kaisar Biru terbang tiba-tiba menjadi lebih besar, dan pada saat yang sama menjadi lebih padat, seperti entitas nyata. Raungan memekakan telinga keluar dengan fluktuasi darah kuat yang tak tertandingi. Bahkan jika itu Sue Nine yang basis kultivasinya telah mencapai tingkat judul Douluo, ada kesurupan sesaat dalam jiwanya, dan darah seluruh tubuhnya jelas ditekan oleh raungan ini. Reaksi yang lebih ganas adalah hantu piton raksasa yang terbentuk di belakangnya. Hantu itu hancur dalam sekejap. Keterampilan jiwa keenam Sue Nine terputus oleh Tanggulin dalam sekejap. Kepala naga raksasa yang mengaum tiba-tiba bergetar, seolah-olah keluar dari tubuh. Naga emas raksasa itu menjadi benar-benar padat, dan sambil mengguncang kemampuan roh keenam dalam darah, bergegas ke depannya. Tampaknya Tanggulin hanyalah serangan yang koheren, tetapi pada kenyataannya, dia melakukannya secara berurutan, Blue Emperor Golden Dragon Flying, Blue Emperor Golden Dragon Roar, dan 3 keterampilan fusi jiwa darah dari Blue Emperor Golden Dragon naik ke langit. Menghadapi judul Douluo, bagaimana dia bisa reservasi? Sue Jiu sudah bereaksi dalam sekejap, kemampuan roh keenam yang terguncang di tubuhnya membuatnya tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, tetapi armor perang 3 karakternya sendiri menunjukkan respon stres, dan lapisan baju besi pertempuran yang indah meledak dari permukaan. Topeng bening abu-abu memblokir dampak kenaikan Jinlong untuk pertama kalinya. Di saat yang sama, dia mengambil tombak ular dan tiba-tiba menyemburkan ribuan sinar cahaya tidak menggunakan skill jiwa,
Tapi skill tempur paling murni, kekuatan jiwa tirani meningkat dalam armor perang 3 karakter miliknya. Dia segera menaikkan level kultivasinya sendiri ke level Super Douluo, bahkan tanpa kemampuan roh, dia masih menjadi pembangkit tenaga listrik di level Super Douluo. Perbedaan mutlak dalam kultivasi tidak diragukan lagi terbukti pada saat ini. Setelah begitu banyak amplifikasi, naga emas Kaisar Biru naik ke surga masih dihancurkan oleh tombak ular, dan dampak yang tersisa hanya bisa membawa lingkaran cahaya di lapisan luar penutup pelindung dari baju besi pertempuran 3 karakter. Tapi Bloodline juga didukung oleh dampak yang kuat. Di hadapan Master Armor pertempuran 3 karakter, Tanggulin bangga bisa melakukan ini. Dia hanya kekuatan roh tingkat 65, ditambah baju besi pertempuran 2 karakter, dia masih tidak bisa mencapai kekuatan tempur judul Douluo. Tapi itu mampu memaksa kembali Master Armor pertempuran 3 karakter tingkat Douluo. Ini harus dikatakan, sama sekali tidak ada yang percaya. Tombak ular itu kuat, dan pertahanannya kokoh pada saat ini. Sui Jiu telah tenang dan menatap lawan di depannya dengan serius. Sebuah cahaya melintas di tombak ular, dan kemampuan roh ketiga muncul lagi, dan seekor ular piton raksasa bergegas keluar dan bergegas menuju naga emas yang naik ke langit, yang telah terselesaikan dalam tabrakan.